misalkan 200 totalnya, kuotanya belum aktif, kita simpan. Kita cek di sini, belum ada ya. Kita simpan, ya, lanjutkan. Oke, menunggu. Nah, gelombang berhasil disimpan, maka tampilannya seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini muncul ya untuk gelombangnya sesuai dengan tanggal yang disesuaikan atau yang diinputkan. Oke, ini untuk gelombang sudah muncul. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana, channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, channel yang memberikan seputar tutorial edukasi dan teknologi. Salam sejahtera, salam sukses bagi kita semua. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya ucapkan terima kasih sudah subscribe channel saya. Oke, tanpa basa-basi, maka dari itu mari kita mulai. Di sini saya akan berbagi tutorial atau sharing cara membuat sebuah aplikasi website sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, sudah lama saya tidak membuat sebuah tutorial cara membuat sebuah aplikasi atau website menggunakan Canva Code karena kesibukan pekerjaan yang harus saya kerjakan. Nah, saya ini baru saja membuat sebuah aplikasi SPMB baru saja ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan jikalau teman-teman ingin membuat sebuah website SPMB dengan mudah dan simpel serta gratis ya menggunakan Canva. Nah, jangan di skip dulu, saya akan menjelaskan isi aplikasi daripada websitenya. Sebelum saya menjelaskan cara membuat dan form yang harus diinputkan serta mengkoneksikannya ke dalam sebuah database Google Sheet yang sudah saya siapkan seperti ini. Nanti datanya seperti ini ya. Muncul info sekolah, gelombang, jurusan, serta pendaftaran. Di sini pun sama, ada di dalam sebuah dashboard admin, ada dashboard, data pendaftaran, info sekolah, jurusan, serta gelombang pendaftaran. Sebelum saya menjelaskan di sini, saya akan tampilkan dulu halaman website awalnya. Nah, teman-teman juga di sini bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman tampilan serta visual yang menarik ya. Namun saya di sini hanya simpel saja karena untuk tutorial, intinya dasar sama saja. Yang penting teman-teman bisa memasukkan sebuah form yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, di sini ada nama sekolah, namanya SMK Merdeka Belajar karena saya menggunakan jenjang SMK. Ada beranda, info sekolah, pendaftaran serta login admin. Nah, sebelum masuk ke dalam sebuah pendaftaran di sini, saya akan jelaskan dulu. Di sini ada halaman utama atau selamat datang di SPMB, sistem pendaftaran murid baru SMK Merdeka Belajar, begitu ya. Nah, setelah ini masuk ke dalam sebuah info sekolah yang dimana ada 3 jurusan, teknik komputer jaringan, teknik instalasi, serta teknik pemesinan. Dan sekarang masuk ke dalam sebuah fasilitas keunggulan sekolah yang harus dicantumkan dalam sebuah websitenya. Nah, di sini nanti ini semua akan kita input di dalam sebuah database Google Spreadsheet atau Google Sheet. Ini akan terkoneksi dengan website yang sudah kita inginkan. Misalkan dari mulai info sekolah ada apa aja, nanti akan muncul ke sini ya teman-teman ya. Serta formulir pendaftarannya. Di sini ada nama lengkap, NISN, serta tempat lahir dan sebagainya. Sesuaikan saja keinginan form input yang dibutuhkan dari sekolah teman-teman begitu ya. Oke, di sini juga ada pengiriman pendaftaran. Setelah menyetujui data, maka nanti ini klik centang baru dikirim pendaftarannya. Nah, nanti akan dikirim langsung ke dalam sebuah database Google Sheet-nya. Nah, oke, sebelum itu saya akan melanjut kepada login admin. Tampilan dari admin yang sebelumnya tadi saya tampilkan. Ada apa aja? Admin. Nah, di sini teman-teman akan input daripada pendaftaran, melihat apakah siswa yang sudah masuk ada berapa, serta status menunggu dan diterimanya. Terus info sekolah, di sini juga nanti teman-teman bisa merubah nama sekolah serta deskripsi sekolah yang tadi teman-teman lihat di halaman awal, alamat sekolah, kontak, email, serta fasilitas yang dibutuhkan dari sekolah teman-teman. Seperti yang tadi di awal ada fasilitas sekolah, keunggulan, serta keunggulan sekolah ada apa aja. Ini bisa ditambahkan ya, seperti ini. Terus juga bisa ditambahkan. Karena ini masih belum saya edit-edit, jadi saya tidak akan lanjut dulu ya, sama aja. Terus ada jurusan juga, ada 3 jurusan ya. Teknik komputer jaringan, teknik instalasi tenaga listrik, teknik pemesinan, serta gelombang pendaftaran sesuai dengan tanggal yang dibutuhkan, mulai dari tanggal berapa dan tanggal berapa. Nah, di sini saya sudah akan mengkoneksikannya dengan Google Sheet seperti ini juga dan terpilih seperti ini ya.
Nah, oke. So itu kita mulai langsung saja ke dalam sebuah cara pembuatan website daripada SPMB-nya. Sebelum membuat sebuah aplikasi websitenya, teman-teman bisa buat dulu untuk Google Sheet-nya atau spreadsheet-nya yang masuk ke Google Drive, buat sebuah menu atau buat sebuah Google Sheet blank, maka nanti blank spreadsheet seperti ini, maka muncul tampilannya seperti ini. Nanti itu kosong ya, hanya sheet kosong seperti ini. Nah, setelah sheet kosong, teman-teman tinggal langsung lanjut dulu ke share di sini ya. Share, klik share, terus pilih di sini untuk general access-nya, pilih dari awalnya Kementerian Pendidikan. Jika teman-teman menggunakan email Kementerian Pendidikan, pilih anyone with the link, baru pilihnya dari viewers ke editor, baru done begitu ya. Nah, nanti ini copy linknya, masukkan ke dalam form awal. Oke, kita langsung lanjut saja ke dalam form awal dulu sebelum saya menjelaskan ke dalam sebuah kode AppScript-nya. Nah, di sini seperti biasa teman-teman masuk dulu ke dalam sebuah Canva-nya, masuk ke Canva, kode untuk saya, nanti teman-teman tinggal masukkan formnya di sini. Contoh di sini. Saya akan copy dulu di sini. Nanti saya akan tampilkan atau di deskripsi untuk form awalnya. Nah, seperti biasa, kopikan di sini ya. Untuk form awalnya, di sini saya buatkan aplikasi website sistem penerimaan murid baru atau disingkat SPMB untuk sekolah SMK. Di sini teman-teman jika SD, jika SMP ya SMP dan sebagainya. Yang menarik dan interaktif serta visual yang modern. Halaman awal website seputar informasi sekolah, ada menu, form input pendaftaran murid baru, menu login untuk admin, dan tambahan kebutuhan sesuai dengan sistem web SPMB. Terus juga saya menambahkan menu from input menampilkan data identitas sesuai dengan tingkat SMK. Sesuaikan dengan tingkat teman-teman, sekolah teman-teman ya. Terus menu login ketika diklik akan mengarah ke halaman login, maka admin memasukkan username dan password. Maka admin akan diarahkan ke halaman dashboard admin untuk mengelola data pendaftaran begitu. Nah, saya juga menyiapkan sebuah link untuk mengkoneksikan ke dalam database-nya, seperti saya ingin mengintegrasikan data input output ke Google Sheet di sini. Nah, di sini teman-teman kopikan link yang sudah di-share tadi di sini ya, copy, baru simpan ke sini linknya ya. Nah, di sini masukkan ke sini, sesuaikan, maka dari itu langsung lanjut lagi dengan bantuan AppScript. Udah cukup sampai di sini dulu untuk form awalnya. Maka nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Ini saya akan masuk ke tampilan awal. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini versi pertama. Halaman awalnya masih sama seperti yang tadi ya. Terus untuk halaman adminnya yang berbeda. Ini untuk halaman versi yang awal. Nah, sebelum saya ada perubahan. Nah, sini. Nah, masih ada hanya halaman data pendaftarannya saja begitu ya. Ini belum terkoneksi dengan database-nya. Oke, kita lanjut. Ya, saya tidak akan bahas karena ini masih dalam versi yang pertama. Terus ini tolong tambahkan, ini form yang kedua, tolong tambahkan di dalam dashboard admin menu CRUD informasi sekolah agar informasi di halaman awal website bisa diubah secara statis. Serta tambahkan juga menu CRUD jurusan, menu pembukaan gelombang, serta pendaftaran. Nah, ini nanti akan ditambahkan di sini, di menu halaman adminnya. Sesuai yang saya tadi jelaskan dari awal ya. Maka ini dirubah, masuk ke versi yang kedua, seperti ini. Oke, ini versi yang kedua masih demo, belum terkoneksi dengan database. Oke, nah ini ya. Ini untuk halamannya seperti ini. Terus untuk adminnya akan ada perubahan, admin. 123 misalkan. Ini untuk demo masih demo. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini, data pendaftaran, info sekolah, jurusan serta gelombang. Di sini data pendaftaran sesuai data yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah Google Sheet serta info sekolah. Jikalau ini dirubah, teman-teman akan nama sekolah juga akan berubah, serta alamat, kontak dan sebagainya, fasilitas yang dibutuhkan ada apa aja, serta keunggulan sekolah ada apa aja. Begitu ya. Serta jurusan yang diperlukan jikalau teman-teman di sekolahnya jenjang SMK, serta gelombang pendaftaran yang akan dibutuhkan atau tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan nanti ditampilkan dalam sebuah websitenya. Nah, karena ini masih demo, saya tidak akan jelaskan, kita langsung lanjut saja ke versi yang ketiga. Sekarang di sini muncul form yang ketiga. Sekarang fungsikan semua CRUD agar
data tampil ke halaman website. Rubah sesuai permintaan CRUD, tampilkan modal sebelum dikirim ke Google Sheet. Nah, maka nanti si websitenya Canva itu akan menggenerate lagi HTML-nya seperti yang disebutkan di sini. Sempurna, saya telah memfungsikan semua CRUD operasional dengan modal konfirmasi dan notifikasi yang lengkap. Sekarang sistem SPMB memiliki. Nah, ini informasi yang sudah dibuat oleh Canva code-nya. Teman-teman bisa dibaca-baca jikalau teman-teman ada ini. Terus kita masuk ke versi yang ketiga. Contoh ini demo, masih demo ya. Masih demo. Kita lihat di sini untuk login adminnya. Nah, oke. Contoh di sini. Nah, di sini saya akan rubah SMK Nusantara menjadi misalkan SMK Merdeka Belajar, misalkan seperti ini. Nah, kita klik simpan perubahan, ya, untuk melanjutkan. Nah, ini sudah berubah ya. Walaupun di dalam datasheet-nya belum saya koneksikan, tapi sudah berubah karena masih menggunakan demo. Oke, setelah berubah, ya. Di sini juga misalkan untuk data gelombang, tambah gelombang. Di sini juga gelombang 3 misalkan. Nah, ini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan contoh dari tanggal April tanggal 1 sampai misalkan Juli 31 Juli 2026. Total kuota 108, status belum aktif. Terus simpan. Contoh di sini belum aktif ya, saya simpan. Ya, lanjutkan. Nah, maka muncul di sini data gelombang yang akan dibutuhkannya. Oke, gitu ya. Namun ini masih demo. Kita langsung lanjut ke dalam sebuah pembuatan kode AppScript-nya. Yang ini yang utama untuk teman-teman nih. Nah, setelah membuat sebuah Google Sheet, teman-teman langsung masuk saja ke dalam sebuah extension di sini, masuk ke AppScript, maka nanti muncul tampilan AppScript-nya seperti ini. Namun ini sudah saya masukkan kodenya. Nah, di sini kita kembali lagi ke dalam sebuah Canva code, meminta untuk Canva code memberikan kode untuk AppScript. Nah, di contohnya ini yang paling utama dan paling wajib untuk teman-teman koneksikan dengan database-nya. Nah, di sini sekarang buatkan saya kode AppScript agar data bisa terkirim ke Google Sheet dan website mengambil data dari Google Sheet secara real time. Maka si Canva itu akan membuatkan sebuah kode AppScript-nya secara detail begitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini. I create the Google AppScript code sebagai user website with Google Sheet for real-time data synchronization. Synchronization misalkan ini. Nah, sini teman-teman lihat ya, ini kode yang diberikan oleh Canva. Teman-teman bisa dilihat untuk konfigurasi spreadsheet-nya yang paling utama di sini juga cost spreadsheet ID. Nah, di sini teman-teman tinggal dirubah untuk spreadsheet ID-nya, nanti saya akan jelaskan. Nah, teman-teman tinggal copy saja dari mulai sini sampai akhir kode di bawah. Contoh di sini. Nah, di sini ya. Ini copy. Nah, udah copy. Contoh ini sudah di copy saya. Maka nanti kopikan ke dalam sebuah AppScript-nya di sini ya. Nah, tapi seperti ini. Nah, yang tadi saya jelaskan untuk kode ID spreadsheet-nya. Nah, ini saya udah dimasukkan ya. Yang dimana kode ID ini ada dalam sebuah tampilan atau link kode spreadsheet. Nah, ini teman-teman di sini kopikan. Ini sampai sini ya. Sebelum sesudah slash dan sebelum slash, terus kopikan ke sini, maka nanti tampilannya seperti ini. Ini kode yang sudah dibuatkan oleh si Canva code. Kalau sudah, perhatikan juga ini yang paling utama antara koneksi dan tidak koneksinya ada dalam sebuah do post dan do get-nya di sini. Ini harus sama ya dengan kode HTML yang disesuaikan tadi di dalam sebuah HTML-nya. Kalau sudah, nah nanti teman-teman tinggal deploy, new deploy di sini, terus pilih di sini nanti ada website atau web app, terus deskripsinya bebas seperti apa, rubah who has aksesnya menjadi anyone, gitu kan. Kalau sudah deploy nanti akan muncul tampilan link URL AppScript-nya, begitu ya. Nah, kalau sudah nanti di sini, nah ini versi yang selanjutnya lagi ya. Di sini teman-teman tinggal, nah di sini data di Google Sheet. Nah, ini versi yang keempat. Nah, ini nih, versi keempat. Nah, versi yang keempat belum terkoneksi. Nah, baru di sini baru saya tampilkan ganti URL AppScript dengan ini. Nah, ini URL AppScript-nya yang misalkan ini. Ini contoh daripada URL AppScript-nya. Manage deploy. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kopikan URL AppScript-nya sini, copy ya.
masukkan ke dalam from kampanye. Jadi digantikan, maka nanti si halaman HTML-nya itu akan menggantikan URL AppScript yang sudah kita buat. Maka dari itu nanti si kode kampanye itu akan menggenerate si aplikasinya. Oke, kalau sudah, langkah-langkahnya perhatikan di sini, baru versi yang kelima. Ini. Nah, oke, sekarang contohnya sudah seperti ini. Ini saya perbaikan lagi. Data di Google Sheet tidak tampil ke halaman website. Coba perbaiki jikalau ada yang error gitu ya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja jika ada yang error, apa yang errornya. Lihat di keyboard F12 di sini muncul yang errornya apa. Nah, seperti ini ya, muncul error. Nah, ini belum terkoneksi, baru. Nah, maka dari itu teman-teman sebutkan data di Google Sheet tidak tampil ke halaman website, dicoba perbaiki koneksinya. Nah, maka nanti si Canva itu akan memperbaiki koneksi Google Sheet. Kalau sudah, bisa di sini. Kalau sudah, nah versi yang ke-6 juga saya tampilkan. Nah, di sini juga masih ada masalah yang dimana koneksi belum sempurna. Jadi saya meminta perbaiki masalah CRUD info sekolah tidak dapat tersimpan ke Google Sheet. Contoh nih, saya akan masuk ke dalam sebuah info sekolah, login admin dulu ya. Admin 1, 2, 3. Ini data info sekolah belum bisa diupdate. Contoh di sini nih. Nah, ini untuk info sekolahnya SMK Pasundan 2 Banjaran contohnya. Saya akan ubah di sini misalkan SMK Bina Bakti misalkan. Nah, ini. Oke, kita lihat juga di F12 untuk errornya sebelum kita simpan dalam perubahan ya. Oke, kalau sudah, kita coba simpan perubahan, lanjut. Sini, nah, gagal menyimpan informasi sekolah. Apa yang salahnya di sini? Action tidak dikenali update school info. Nah, ini dari HTML ke dalam kode AppScript di sini. Nah, mana? Update kode update. Nah, update school info ini tidak terbaca oleh HTML. Maka dari itu, perbaiki masalah CRUD info sekolah tidak dapat tersimpan ke Google Sheet. Maka nanti si Canva itu akan merubah lagi fungsi daripada HTML-nya agar tersinkron dengan database atau kode AppScript. Atau teman-teman bisa saja, teman-teman di sini ya, dari doForce ini dan doGet copy, ini copy ya, agar lebih simpel lagi untuk from-nya copy, pastikan di sini contoh yang punya saya nih. Nah, di sini untuk versi yang ke-7, sesuaikan fungsi HTML dengan kode AppScript ini. Nah, kode AppScript ini akan menyesuaikan fungsi-fungsi daripada doGet ini. Contoh ada submit registration, get registration, update status, dan jurusan. Maka nanti akan menyesuaikan fungsinya dengan HTML dan AppScript. Maka teman-teman tinggal copy pastekan saja ke formnya ini. Nah, kalau sudah, nanti si Canva itu akan menggenerate fungsi HTML agar tersinkronisasi dengan AppScript-nya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir di sini nih. Oke, mana ya? Nah, di sini, nah versi yang 11. Oke. Ya, ini langsung saya versi yang 11 karena sama saja ya, karena ada perubahan sedikit, jadi saya langsung saja ke versi yang 11. Nah, data jurusan berhasil dimuat, terus data gelombang berhasil dimuat, 2 gelombang dan sebagainya. Oke, kita coba. Kita coba di sini login admin, saya akan misalkan admin 1, 2, 3. Nah, di sini sesuai nggak dengan pendaftaran? Di sini ada satu data yang sudah saya masukkan. Oke, close. Nah, ini ada satu ya, total pendaftaran, data pendaftaran. Nah, satu di sini ya, baru satu karena saya baru satu input. Terus info sekolah. Kita lihat SMK Pasundan 2 Banjaran, kita lihat di sini SMK Pasundan 2 Banjaran di info sekolahnya. Sama ya. Deskripsinya sekolah unggul berkarakter dan mencetak teknisi handal. Kita cek di sini. Ini sama. Alamat sekolah belum ada, kontak belum ada, email belum ada, fasilitas belum saya inputkan juga. Kita coba. Alamat sekolah misalkan Jalan Stasiun nomor 62. Contoh misalnya ini. Terus kontak misalkan ini. Terus misalkan ini masukkan. Terus sekarang untuk fasilitas tambahkan misalkan WC
bersih misalkan. Terus fasilitas lagi WiFi gratis gitu ya. Oke. Untuk keunggulannya misalkan laboratorium yang banyak, contohnya banyak. Oke, kita cek ya. Di sini lihat untuk datanya. Info jurusan masih sedikit datanya. Kita save. Sini simpan perubahan. Menyimpan data di sini. Oke. Informasi sekolah berhasil disimpan. Kita cek di sini. Nah, kita cek. Nah, ini ya sudah muncul ya. Sudah muncul datanya di sini sesuai dengan yang saya perintahkan juga. Oke, kalau sudah, kita cek lagi di sini untuk gelombang. Gelombang ada berapa? Ada 2. Saya akan menambahkan lagi gelombang yang ketiganya. Gelombang pendaftaran gelombang. Oke, ini ada 2 ya. Masih 2. Saya tambah gelombang. Di sini misalkan gelombang 3. Oke, sudah ada ini. Terus misalkan contoh nih. Dari gelombang berapa ya? Dari misalkan Januari tanggal 1 sampai misalkan Juni akhir. Oke, kalau sudah ininya misalkan 200 misalkan 200 totalnya kuotanya belum aktif, kita simpan, kita cek di sini. Belum ada ya. Kita cek simpan. Ya, lanjutkan. Oke, menunggu. Nah, gelombang berhasil disimpan, maka tampilannya seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini muncul ya untuk gelombangnya sesuai dengan tanggal yang disesuaikan atau yang diinputkan. Oke, ini untuk gelombang sudah muncul, sudah terlihat di sini. Nah, ini gelombang 3 ya, sudah muncul ya. 1 Januari sampai 30 Juni. Oke, kalau sudah, kita cek jurusan juga. Ada berapa ini jurusan? Ada 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan lagi, misalnya di sini ada berapa jurusan? 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan 1 jurusan lagi misalkan. Jurusan apa ya? TSM. Enggak, ini emosi. Misalkan di sini. Teknik sepeda motor. Oke, deskripsinya kita asal dulu aja deh. Ya. Kuota misalkan 60. Kita simpan. Ini ada masih belum? Ini belum ada ya? Belum ada. Kita cek di sini. Kita simpan. Ya. Oke, tunggu sampai proses. Nah, jurusan berhasil ditambahkan. Kita cek. Nah, teknik sepeda motor. Kita cek di sini. Nah, muncul sekarang teknik sepeda motor dengan deskripsinya serta kuota 30 aktif dan sebagainya ya. Oke, untuk koneksi database dan website sudah berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu ya teman-teman untuk cara membuat sebuah website SPMB dan koneksi dengan database Google Sheet. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membuat sebuah website secara gratis dan tidak perlu ngoding dengan menggunakan Canva Code saja. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.